Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan topik uji aktivitas biokimia bakteri. Tujuan dari uji aktivitas biokimia bakteri yaitu mempelajari sifat aktivitas biokimia bakteri dan mempelajari uji biokimia bakteri untuk identifikasi bakteri secara biokimiawi. Kenapa aktivitas biokimia bakteri harus dipelajari? Karena aktivitas biokimia berkaitan erat dengan metabolisme bakteri, di mana metabolisme tidak lepas dari aktivitas enzimatik. Bakteri adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu bermetabolisme. Metabolisme yaitu proses mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Aktivitas metabolisme tidak lepas dari aktivitas enzimatik. Contohnya, proses pemecahan karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana dibantu oleh aktivitas enzim amilase. Setiap bakteri memiliki kemampuan dalam menggunakan enzim yang dimilikinya untuk mengurai karbohidrat, protein, lemak, dan asam amino, di mana aktivitas enzimatik ini menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk identifikasi dan karakterisasi bakteri. Berikut adalah jenis uji biokimia yang akan dipelajari pada praktikum kali ini, yaitu fermentasi karbohidrat, uji produksi hidrogen sulfida, uji pemanfaatan sitrat, uji produksi indol, dan uji katalase. Uji fermentasi karbohidrat. Tujuannya adalah untuk membedakan bakteri Enterobacteriase gram negatif yang mampu melakukan fermentasi karbohidrat. Media yang digunakan untuk uji fermentasi karbohidrat adalah media agar miring TSIA atau triple sugar iron. Media TSIA mengandung laktosa 1%, sukrosa 1%, dan glukosa 0,1%. Di samping itu, TSIA juga mengandung indikator asam basa yang digunakan adalah fenol-red. Fenol-red berubah warna dari jingga kemerahan menjadi kuning sebagai indikator adanya asam. Perubahan warna media TSIA menjadi kuning disebabkan adanya aktivitas fermentasi oleh bakteri yang menghasilkan asam. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Ini adalah gambaran media TSIA yang belum diinokulasi oleh bakteri uji, di mana tampak warna media masih berwarna jingga kemerahan.
Media TSIA yang akan diuji dengan bakteri akan menghasilkan 3 reaksi yang berbeda pada media. Reaksi tersebut yaitu pertama, bagian slen atau agar miring berwarna merah atau bereaksi alkalin, dan bagian agar yang di bawah atau bud berwarna kuning atau bereaksi asam dengan atau tanpa gas. Gas ditandai dengan bagian agar bawah retak atau terangkat ke atas. Reaksi ini menandai bahwa bakteri hanya mampu memfermentasi glukosa, di mana konsentrasi glukosa di dalam media sangatlah kecil, sehingga tekanan oksigen rendah dan pertumbuhan bakteri lambat. Di samping itu, pepton juga digunakan, sehingga bereaksi alkalin. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Tampak bahwa media TSIA yang telah diinokulasi oleh bakteri uji, bagian slen berwarna merah atau bereaksi alkalin. Ini adalah bagian slen, dan bagian dasar atau bud berwarna kuning. Reaksi yang kedua. Perhatikan gambar sebelah kanan. Bagian agar miring atau slen berwarna kuning atau bereaksi asam, dan bagian agar bawah atau bud berwarna kuning atau bereaksi asam dengan atau tanpa gas, di mana gas ditandai dengan bagian bawah agar retak atau terangkat ke atas. Reaksi ini menandakan bahwa terjadi fermentasi laktosa atau sukrosa, di mana konsentrasi kedua komponen ini sangat tinggi, maka fermentasi terus berlangsung, sehingga menghasilkan asam, baik pada bagian slen maupun bud. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Berikut adalah media TSIA yang telah diinokulasi oleh bakteri uji yang menghasilkan reaksi kedua, yaitu bagian slen berwarna kuning atau bereaksi asam, dan bagian bud berwarna kuning atau bereaksi asam, disertai dengan terbentuknya gas. Ditandai gas tersebut dengan agar bagian bawah yang terangkat, atau tampak ada retakan pada bagian bawah agar. Reaksi ketiga. Bagian agar miring atau slen berwarna merah atau bereaksi alkalin, dan bagian agar bawah atau bud berwarna jingga kemerahan.
atau tidak terjadi perubahan. Reaksi ini menandakan tidak terjadi fermentasi karbohidrat, tetapi yang terjadi adalah katabolisme pepton yang menghasilkan reaksi alkalin akibat produksi amonia. Perhatikan gambar berikut. Bagian slen atau bagian agar miring berwarna merah, menunjukkan reaksi alkalin. Sedangkan bagian boot berwarna kemerahan karena tidak ada perubahan. Di samping ketiga reaksi tersebut, TSIA juga dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya produksi hidrogen sulfida pada proses fermentasi. Hidrogen sulfida terbentuk melalui reduksi enzimatik terhadap senyawa sulfur organik atau iron menjadi senyawa sistein berupa komponen pepton. Di sini tampak sistein. Melalui proses enzimatik reduksi, berubah menjadi asam pirufat dan menghasilkan hidrogen sulfida dan amonia. Hidrogen sulfida pada media TSIA ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna hitam. Endapan ini menunjukkan adanya produksi hidrogen sulfida. Ini adalah kesimpulan dari beberapa kemungkinan reaksi yang dapat terjadi pada media TSIA setelah diinokulasi.